Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Listiani Latifatul Alif. Saya dari kelas 5D, NIM 19061100121. Di sini saya akan melakukan uji T dengan menggunakan Microsoft Excel untuk menempuh ujian tengah semester dasar tahun 2021-2022 untuk mata kuliah Statistika Pendidikan. Nah, dari soal yang pertama, saya sudah memperoleh data hasil belajar menghafal istilah IPA dalam bahasa Inggris dengan menggunakan iringan musik klasik dan tidak menggunakan iringan musik klasik. Asumsi data berdistribusi normal. Yang pertama yaitu parameter yang diuji adalah rata-rata. Yang kedua, H0, tidak ada perbedaan rata-rata hasil belajar menghafal istilah IPA dengan iringan musik klasik dan tidak diiringi dengan musik klasik. H1-nya yaitu ada perbedaan rata-rata hasil belajar menghafal istilah IPA dengan iringan musik klasik dan tidak diiringi dengan iringan musik klasik. Yang ketiga, taraf kepercayaannya yaitu 95%, artinya taraf signifikannya yaitu alfa sama dengan 0,05. Yang keempat, menggunakan uji independen. Mengapa dikatakan dengan menggunakan uji independen? Karena dari data soal yang telah kita peroleh, subjek yang diterima yaitu memiliki subjek yang berbeda, sehingga dilakukanlah uji independen. Nah, sebelum melakukan uji independen, maka kita harus menentukan data tersebut sudah homogen atau tidak homogen dengan menggunakan uji homogenitas. Nah, saat kita melakukan uji homogenitas, maka kita akan menentukan nilai F, yaitu sama dengan varian terbesar dibagi dengan varian yang terkecil. Nah, dari uji T dengan menggunakan Excel, variabel yang pertama dikatakan sebagai pembilang dan variabel yang kedua dikatakan sebagai penyebut. Untuk menentukan nilai F, maka kita harus mengetahui harga dari varian dari data tersebut, yaitu dari data kontrol dan juga data eksperimen. Untuk menentukan nilai varian, maka kita harus melakukan rumus, yaitu yang pertama kita lakukan varian dari data kontrol dan juga varian dari data eksperimen. Rumusnya yaitu kita ketik sama dengan var .ts karena merupakan data sampel, buka kurung, kita blok data kontrol, kemudian tutup kurung, enter. Dari rumus ini yang telah kita lakukan, maka diketahui varian dari data kontrol merupakan 3,56. Selanjutnya kita akan melakukan langkah yang sama untuk data eksperimen, yaitu kita ketik sama dengan var.s, buka kurung, kita blok data eksperimen, kemudian tutup kurung, enter. Nah, diketahui varian dari data eksperimen yaitu 4,38 yang merupakan varian terbesar dan dari data kontrol yaitu 3,56 merupakan varian yang terkecil. Sehingga varian dari data eksperimen ini dikatakan sebagai pembilang dan varian dari data kontrol ini dikatakan sebagai penyebut. Langkah selanjutnya yaitu kita akan menentukan uji F dengan klik data, kita pilih data analisis, kemudian kita pilih F-test to sample for variance. Kita klik OK. Variabel yang pertama dikatakan sebagai variabel yang terbesar yaitu data eksperimen. Kemudian variabel yang kedua merupakan varian yang terkecil yaitu data kontrol. Kemudian kita klik label, kita pilih output range, kita pilih letak range-nya, kita pilih di sini saja. Kemudian klik OK. Nah, dari analisa yang telah kita terima, di sini diasumsikan jika F lebih kecil daripada F tabel, maka H0 diterima. Artinya, ragam populasi 1 dan 2 yang merupakan data kontrol dan juga data eksperimen merupakan data yang homogen. Sebaliknya, jika statistik uji F lebih besar sama dengan F tabel, maka H0 ditolak. Artinya, ragam populasi 1 dan 2 atau data kontrol dan juga data eksperimen tidak homogen. Kita lihat dari data yang telah kita terima. F di sini bernilai 1,22 dan F critical one tail sebagai F tabel bernilai 2,56. Artinya F lebih kecil daripada F tabel sehingga H0 diterima. Artinya
Ketika H0 diterima, jadi data ini merupakan data yang sudah homogen. Setelah menentukan data ini sudah homogen, maka kita dapat melakukan uji T independen. Langkahnya yaitu, yang pertama kita klik data, kita pilih data analisis, kemudian kita pilih t-test to sample amusing SQL variance. Kita klik OK. Kemudian kita pilih variance yang pertama yaitu data eksperimen. Kemudian variabel yang kedua yaitu kita pilih data control. Kemudian kita klik label, kita pilih output range. Kita pilih range-nya, kita pilih di bawah sini saja. Kita klik OK. Nah, dari data yang telah kita terima, diketahui bahwa t-start bernilai 1,609, sedangkan t-critical to tail bernilai 2,05. Dari hipotesa, jika min t-tabel lebih kecil daripada t-hitung, lebih kecil dari t-tabel, maka terima H0. Jika t-hitung lebih besar daripada t-tabel atau t-hitung, lebih kecil sama dengan min t-tabel, maka tolak H0 alias terima H1. Maka dari sini, dari data yang kita ketahui, t-start lebih kecil daripada t-critical one tail, sehingga H0 ditolak. Apabila menggunakan p-value, di sini diketahui bahwa p-value bernilai 0,119. Artinya, p-value ini lebih besar daripada alfa, yaitu yang bernilai 0,05. Artinya, maka terima H0. Jadi, kesimpulannya yaitu, karena terima H0, maka kesimpulannya dari soal yaitu, tidak ada perbedaan rata-rata hasil belajar menghafal istilah IPA dengan iringan musik klasik dan tidak diiringi dengan musik klasik. Selanjutnya kita beralih ke soal yang kedua. Soal yang kedua ini yaitu data hasil pretest dan posttest. Asumsi data yang berdistribusi normal. H1-nya yaitu parameter yang diuji adalah rata-rata, kemudian H0 tidak ada perbedaan rata-rata hasil pretest dan posttest. H1-nya yaitu ada perbedaan rata-rata hasil pretest dan posttest. Kemudian yang ketiga yaitu taraf kepercayaannya yaitu 95%, artinya taraf signifikan alfa sama dengan 0,05. Yang keempat yaitu menggunakan uji berpasangan karena subjeknya sama. Di sini ada hipotesanya. Kemudian kita akan lakukan langkah untuk menentukan uji berpasangan. Langkahnya yaitu kita klik data, kita pilih data analisis, kita pilih t-test paired to sample for means, kita klik OK. Kemudian kita pilih variabel yang pertama yaitu data pretest. Kita pilih data pretest. Kemudian variabel yang kedua yaitu kita pilih data posttest. Kemudian kita klik label, kita pilih output range, kita pilih range-nya, kita taruh di samping saja. Kemudian klik OK. Dari sini diketahui bahwa t-start sebagai t-hitung dan juga t-critical to tail sebagai t-tabel. Di sini diketahui bahwa t-start bernilai min 5,160, sedangkan t-critical to tail bernilai 2,144. Sehingga di sini diketahui bahwa t-start ini lebih kecil daripada t-critical to tail.
Sehingga karena lebih kecil, maka H0 diterima. Apabila kita menggunakan p-value, di sini kita menggunakan p tutil, di sini bernilai 0,0001, yang jelas sangat kecil daripada alfa yang bernilai 0,05, maka terima H0. Jadi kesimpulannya yaitu karena terima H0, maka tidak ada perbedaan rata-rata hasil pretest dan posttest. Kita klik di sini, terima H0, maka tidak, artinya tidak ada perbedaan rata-rata hasil pretest dan posttest. Sekian dari uji T dengan menggunakan mikroskop Excel untuk menempuh ujian tengah semester mata kuliah Statistika Pendidikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.